Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Saya bersama beberapa sahabat kumpul hari ini ingin membicarakan kasus yang memang sudah muncul di masyarakat, tetapi mudah-mudahan kita bisa membicarakan dari sumbangan pikiran filsafat dan juga analisis media sosial. Saya ditemani beberapa narasumber, ada Bapak Dr. Fitzgerald Sitorus, beliau mengajar liberal arts di UPH. Lalu ada Dr. Ismail Fahmi, beliau mengajar di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta di Prodi Teknik Industri dan Teknik Informatika. Bidang keahlian beliau adalah analisis sosial media dengan artificial intelligence dengan peralatan yang diberi nama drone emprit ya, nanti yang akan kita lihat analisisnya. Saya juga bersama Profesor Dr. Franky Budi Hardiman, juga filsuf, mengajar filsafat juga di UPH. Nah, jadi selamat siang Bapak-Bapak semua. Selamat siang. Selamat siang. Kita sudah familiar juga dengan kasus ini ya. Memang sekarang sedikit mereda dan kita ada waktu untuk membicarakannya dengan lebih objektif. Ini berita dari CNN 29 Juni 2022. Media asing soroti kasus promosi Holy Wings pakai nama Muhammad Maria. Nah, ini satu kutipan dari media asing yang muncul tanggal 25 Juni 2022. While drinking is not prohibited for any religion in Indonesia's bars, the act itself is frowned upon by conservative Muslims. Ini dari South China Morning Post. Jadi secara datar saja South China Morning Post itu bilang secara hukum kenyataannya memang tidak ada larangan untuk minum alkohol di bar, tetapi praktek promosi ini menghasilkan kecaman ya atau ketidaksukaan dari kelompok-kelompok Muslim konservatif di Indonesia. Nah, siang ini kita akan coba bahas ya dari pikiran Jürgen Habermas, filsuf dari Jerman, terutama mengajar di Frankfurt. Bagaimana teori-teorinya mungkin bisa menolong kita ya menyikapi persoalan yang ada di masyarakat seperti ini, dan terutama karena ada sumbangan di dalam teori komunikasi dari Jürgen Habermas. Saya ke Pak Fitz dulu nih. Bagaimana sih sebenarnya pikiran-pikiran Habermas, Pak Fitz? Oke, terima kasih Pak Ihan ya. Pak Ihan bertanya mengenai katakanlah semacam kaitan antara kasus Holy Wings ya dan yang mau disoroti katakanlah dari perspektif pemikiran Habermas ya. Menurut saya itu memang cukup tepat ya, sekalipun barangkali nanti kita akan melihat melalui, kalau kita mau menerapkan pemikiran Habermas untuk menganalisis kasus ini, kita akan melihat dua hal ya, kasus itu sendiri dan katakanlah keterbatasan pemikiran Habermas dalam memotret katakanlah isu-isu kontemporer sekarang gitu ya. Nah, kalau Pak Ihan tadi mengatakan bagaimana pikiran Habermas, memang kalau kita melihat kan sebenarnya pemikiran Habermas itu sangat terpusat pada isu atau tema komunikasi ya, mulai katakanlah bukunya yang klasik itu ya di Strukturwandel der Öffentlichkeit gitu ya, perubahan struktural ruang publik ya, di mana dia menjelaskan bahwa dulu ruang publik itu diisi oleh kafe-kafe ya, di mana masyarakat membicarakan isu-isu kepentingan publik ya di kafe atau di warung kopi lah, katakan seperti itu ya, di Eropa, konteksnya Eropa. Tapi kemudian terjadi perubahan struktural dalam ruang publik itu ketika munculnya media massa koran, televisi gitu ya. Jadi di mana itu kemudian terjadi katakanlah demokratisasi ruang publik ketika orang-orang bisa berpartisipasi melalui pertukaran pendapat di media massa, televisi atau koran atau majalah gitu ya. Nah, tetapi kemudian dengan munculnya, jadi artinya di situ kita melihat relevansi pemikiran Habermas. Kemudian dengan munculnya internet itu katakanlah terjadi lagi perubahan struktural dalam ruang publik ketika melalui internet atau Facebook atau TikTok atau jenis-jenis instrumen media massa di internet sekarang itu yang sangat banyak itu juga terjadi katakanlah perubahan struktural lagi ya dalam ruang publik ya, ketika
sekarang hampir setiap orang bisa berpartisipasi, mengajukan pendapat, menanggapi, mengkritik misalnya ya, mengkritik siapapun di ruang publik gitu ya. Misalnya orang paling katakanlah berada dalam lapisan masyarakat paling bawah itu bisa mengkritik pejabat tertinggi misalnya presiden gitu ya. Jadi di situ terjadi katakanlah hiperdemokratisasi dalam ruang publik ya. Nah, tetapi di situ juga kita melihat ya, kalau Habermas sendiri sepanjang saya tahu itu tidak begitu happy dengan perkembangan ruang publik melalui media seperti internet dan macam-macam itu sekarang, karena dia mengatakan perkembangan internet sekarang justru membuat publik itu menjadi terbagi-bagi atau terkelompok-kelompok dalam grup-grup tersendiri gitu ya. Ada grup yang menyukai katakanlah isu-isu tertentu, ada yang menyukai hobi tertentu gitu ya. Jadi berbeda dengan apa yang dulu dibayangkan Habermas ketika media massa itu masih dilihat sebagai representasi publik gitu ya. Media massa koran atau televisi sungguh-sungguh dilihat steril dari kepentingan non publik gitu ya. Tapi sekarang dia melihat bahwa internet itu justru sebenarnya tidak bisa dikatakan sungguh-sungguh merupakan representasi dari ruang publik, karena yang terjadi di sana adalah justru fragmentasi kepentingan ya. Jadi sulit mengharapkan bahwa di internet itu kita bisa membicarakan kepentingan publik secara bersama-sama, karena setiap orang hidup dengan dunianya sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi dalam kasus Holy Wings itu yang menarik di kita adalah terutama masyarakat Indonesia itu, masyarakat kita itu justru dalam isu menyangkut agama itu kita bisa bersatu semua gitu ya. Kalau begitu masyarakat kita dipicu dengan isu agama itu semua orang terlibat di situ gitu ya. Jadi itu yang saya mau katakan untuk menanggapi pertanyaan Pak Ihsan tadi, bahwa sebenarnya ya cukup ada relevansi antara kasus Holy Wings yang tadi dikatakan di awal itu dengan bagaimana kita melihat ini dari sudut pandang Habermas, karena isunya tetap masalah komunikasi dalam ruang publik gitu ya. Begitu. Pak Fitz, sebelum saya ke Pak Ismail ya, walaupun pergeseran media ini kan sekarang media sosial mungkin ada kebaruan dibanding media klasik yang dihadapi Habermas, tetapi Habermas sendiri kalau usulannya menghadapi komunikasi publik yang produktif itu seperti apa, Pak Fitz? Nah, tentu ya teori Habermas itu kan normatif gitu ya. Dia juga mengandaikan bahwa misalnya deliberasi publik itu benar-benar steril dari kepentingan bisnis, kepentingan pribadi ya. Nah, perbincangan rasional untuk kepentingan publik itu bisa terjadi di ruang publik, di media massa, kalau memang setiap orang. Jadi Habermas itu mengandaikan bahwa media massa itu juga steril gitu. Jadi ada semacam katakanlah kanalisasi antara publik dan para pengambil kebijakan dan semua pihak yang bermain di situ itu sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan publik gitu ya. Nah itu sebenarnya yang tidak terjadi kan sebenarnya dalam diskursus di ruang publik ya. Dan Habermas juga mengatakan ya, dalam perbincangan itu orang juga harus rasional, dalam arti terbuka terhadap bantahan, terbuka terhadap kritik ya. Istilah yang sangat terkenal itu ya, the unforced force of reason gitu ya. Jadi atau the unforced force of better argument gitu. Jadi ya kalau perbincangan yang rasional itu, kalau argumen itu lebih baik, maka sebenarnya pikiran kita memaksa kita untuk menerima argumen yang lebih baik itu gitu ya. Nah, itu kan dalam perbincangan di ruang publik itu sering tidak terjadi gitu. Orang tahu bahwa argumen itu lebih baik, tapi orang tetap juga keras kepala untuk mempertahankan apa sikap dia sejak awal gitu ya. Jadi keterbukaan dan kemauan untuk dikritik di situ absen gitu ya. Oke. Jadi Habermas membayangkan ruang publik yang objektif, yang rasional, yang kalau semua orang itu punya concern yang untuk kepentingan publik yang tertinggi, saling bicara, maka kita bisa sampai pada kesimpulan produktif semacam itu ya. Ya, jadi deliberasinya itu rasional gitu ya. Ya, memang bisa terkesan agak naif ya Habermas, karena
Pak Fahmi ini juga tahu di grup WA kita kalau udah diskusi politik itu rame dan kadang-kadang objektivitas itu jadi sulit ya. Nah, saya ingin ke Pak Fahmi ini untuk menjelaskan ini analisis dari drone emprit, produk teknologi dari timnya Pak Fahmi ini menangkap ya pola yang terjadi dalam kasus Holy Wings. Silakan Pak Fahmi. Baik, terima kasih, Ihan. Saya bisa share screen saya sendiri kan? Ini boleh, saya stop. Silakan, Pak. Oke. Oke, saya coba sedikit saja. Jadi sebelum menuju ke SNA tadi, saya akan beri prolog dulu lah tentang data. Jadi yang kita lakukan dengan drone emprit itu, basically adalah kita mengumpulkan data percakapan apa adanya di media sosial. Bisa jadi percakapan itu, seperti kalau Pak Fitz tadi ceritakan, tidak menggambarkan publik, saya sangat setuju. Karena banyak di situ ada buzzers, ada masyarakat umum juga ada robot juga ada. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa media sosial itu adalah satu entitas yang ideal, gitu ya, seperti Habermas tadi. Tapi ini ada yang menarik, ya. Kalau saya memahami media sosial itu seperti ini sebetulnya. Ada algoritma di sana, ada mobocratic algorithm. Jadi ini tidak lagi suatu environment yang ideal di mana orang berpikir tentang publik. Media sosial, saya memandangnya juga seperti ini. Tidak orang berbicara sana dia tidak bicara soal publik, ya, at the first place. Tetapi ada satu upaya untuk menarik perhatian. Ini namanya attention economy. Jadi media sosial kita itu didrive oleh satu ekonomi. Istilahnya itu attention economy. Attention economy itu adalah keinginan publik, netizen, termasuk juga platform untuk mendapatkan perhatian. Karena dengan perhatian itu bisa dikonvert menjadi ekonomi, menjadi uang. Nah, untuk mendapatkan perhatian, apa yang dilakukan? Orang itu akan ada dua kecenderungan. Nah, ini mungkin kalau dari segi psikologinya mungkin masuknya ke sana ya. Kecenderungan pertama itu adalah orang menyukai, ya. Orang nggak suka diskusi, ada sekelompok publik itu mereka nggak suka berdebat, tapi dia sukanya menyukai saja apa yang dia sukai. Dia akan membaca apa yang dia sukai, ya. Jadi itu adanya echo chamber. Jadi ketika orang-orang yang hanya ingin membaca apa yang dia sukai saja, jadilah algoritma untuk orang-orang seperti ini memberikan konten-konten yang cocok dengan dia saja. Ya. Orang Muslim dengan yang Muslim saja, Kristen saja misalnya gitu, atau yang liberal dengan konten-konten liberal saja. Jadi mereka akan menyukai itu. Ya, jadilah echo chamber, likes. Jadi engagement dalam bentuk likes itu akan ditingkatkan. Ada juga pola yang lain. Ada orang yang sukanya itu berdebat. Ya, contoh buzzers, ya. Ada beberapa orang yang memang sukanya debat banget itu. Untuk konten-konten yang dia sukain, dia nggak terlalu suka, yang cocok dengan dia. Dia suka cari yang aneh-aneh, ya, menyerang kelompok ini, kelompok itu. Makanya algoritma dengan cerdas akan memberikan di timeline dia, entah itu di Twitter, Facebook, Instagram, atau YouTube, untuk hal-hal yang kontroversial untuk dia komentarin, sehingga akan menimbulkan apa? Flame wars. Jadi ada dua kutub ini. Nah, kutub inilah yang benar-benar dengan sangat bagus dibuat oleh si algoritma AI dari media sosial tadi. Twitter akan membuat supaya kita engage terus. Kita melakukan engagement dalam bentuk likes atau komentar. Instagram juga sama, TikTok dan lain-lain, YouTube semuanya akan seperti itu. Tujuannya apa? Supaya user tidak pergi. Ya, user tidak pergi dari platform sehingga akan naik terus, sehingga secara ekonomi dia akan meningkat. Sahamnya naik. As simple as that. Ya, ini kalau saya melihat. Akibatnya adalah yang terjadi adalah ya tadi orang akan melihat, akan menyampaikan, akan berdebat sesuai apa yang dia sukain, apa yang dia lawan. Gitu. Oke, terkait dengan Holy Wings, ya, ini saya mulai dulu dari beberapa data temuan aja dulu sebelum nanti kita masuk. Yang bermain di sana banyak ternyata kan. Jadi di sini ada banyak tokoh. Ada perwakilan ormas, politisi, tokoh agama dari MUI, Muhammadiyah, NU, ada akademisi, ada Kemenak, asosiasi hiburan, ketua masyarakat syariah, kolumnis, wakil gubernur juga ada, pejabat Disprekraf, kuasa hukum dan lain-lain. Jadi di sini ada pertarungan gagasan, pertarungan kepentingan kalau kita lihat ya, pertarungan narasi, ya, pertarungan narasi di dalam percakapan terkait dengan Holy Wings tadi. Kita bisa kelompokkan. Biasanya kalau di analisis
yang saya lakukan, saya coba kelompok-kelompokkan. Kelompoknya saya buat simpel saja, pro, kontra, atau netral. Nah, karena kalau mengelompokkan lagi ini kelompok dari organisasi apa, jadinya terlalu banyak nanti. Paling mudah itu akan melihat pro dan kontra. Siapa yang kontra? Nah, dari kontra akan kita ketahui kelompok-kelompok mana yang kontra. Ya. Kalau tadi dibilang itu adalah konservatif ya, jadi South China Morning Post, ya, Islam konservatif misalnya. Apakah itu dari kelompok konservatif? Ya, di situ ada Muhammadiyah, NU itu harusnya moderat ya, tapi dia bersuara juga. Ada akademisi juga di sana, ya, ikut bersuara. Jadi klaim konservatif tadi, kalau saya lihat siapa yang ikut bermain di sini, sebetulnya nggak terlalu tepat juga, karena agak luas. Ada konservatif, ada yang moderat, termasuk mereka yang akademisi juga ikut bersuara. Ada yang ini memang ya seperti ini adalah konservatif, dia sangat kuat, ya, suaranya sangat keras. Misalnya FPI, PA212, GNFP Ulama, ya itu bisa kita kelompokkan sebagai konservatif. Kemudian, nah ini juga sama, Pemuda Pancasila, KNPI, ya. Ini kan bukan kelompok Islam garis keras atau mungkin konservatif juga ya. Jadi, tapi mereka merasa di sebagian anggotanya ingin bersuara pendapat tentang Holy Wings, jadi masuk dalam kondisi kontra. Kemudian yang pro ya, dari pro, dari Hotman Paris sendiri, kemudian juga dari dari publik umum ya, yang mereka mencoba untuk mempertanyakan langkah polisian. Ini kira-kira kalau kita lihat siapa yang bermain. Dari segi tren, ini menggambarkan apa ya? Menggambarkan bagaimana sebuah isu itu direspon. Respon isu itu biasanya nggak lama ya, paling mentok itu seminggu. Ini cukup lama ini kalau saya lihat. Jadi biasa sehari 2 hari selesai, tapi ini sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari cukup panjang ya, karena prosesnya agak panjang, tektokannya itu antara berbagai macam pihak. Ada jarang sekali saya lihat untuk satu isu-isu itu lebih dari 1 bulan. Paling lama kemarin itu Omnibus Law, di mana seluruh komponen yang ikut terlibat itu hanya 1 bulan itu pun sudah mulai turun ya. Oke, berikutnya yang kita lihat biasanya dari menganalisis ini adalah kita lihat sentimen. Ada 2 sentimen yang kita lihat. Ibaratnya percakapan itu yang ada di media sosial dan media online. Kenapa kita bagi 2? Media online itu basisnya harusnya mereka berdasarkan jurnalis yang ada berbasis fakta ya. Dia turun ke lapangan, dia kumpulin fakta, kemudian dia menuliskan nih. Artinya tidak hanya berdasarkan pendapat saja. Ya, pendapat dikumpulkan, harusnya ada proses verifikasi kan gitu. Dan dia mencoba untuk covernya tidak hanya 1 site, tapi beberapa site yang sudah diverifikasi. Harusnya itu. Kemudian media sosial, seperti Pak Frit tadi ceritakan, bebas. Siapapun bisa bicara. Tidak semuanya bicara bahwa ini dalam kepentingan publik. Lebih karena kepentingan masing-masing kelompok. Seperti yang tadi kan, attention economy tadi. Nah, kita lihat di sini baik di media online maupun media sosial, sentimen negatifnya ya terhadap Holy Wing sangat tinggi. Nah, sekarang baru kemudian ini kita lihat di media sosial saja. Ya. Di media sosial ini khususnya di Twitter, ini kita bisa petakan seperti ini. Kenapa kalau di Twitter? Kenapa enggak dari Instagram dan YouTube dan lain-lain? Ada 2 faktor. Pertama, untuk isu-isu yang sifatnya politik dan nasional, Twitter itu terbuka. Orang-orang berusaha untuk menyampaikan gagasannya di sana, membangun narasi supaya muncul di trending topik. Mereka tuh paham ada jurnalis yang memperhatikan trending topik. Harapannya setelah masuk di trending topik itu akan masuk di televisi, akan masuk di koran-koran, masuk di media online. Jadi mereka melakukan kontestasi narasi di media sosial, berlomba-lomba masuk membangun sesuatu yang viral, sehingga menjadi lebih luas lagi. Ada penelitian dari Mas Henry Satrio itu dari kedai kopi. Dalam penelitian itu survei, publik itu mendapatkan informasi tentang politik itu hanya 14% dari media sosial, 70% dari televisi. Nah, di sini yang menariknya, 14% dari media sosial ini berusaha untuk mempengaruhi televisi lewat apa? Trending topik sehingga menjadi 70%. Dan itu saya lihat ya. Beberapa orang ditanya ya pendapat mereka tentang beberapa tokoh politik, misalnya pendapat mereka tentang Anies Baswedan, pendapat mereka tentang Ganjar. Ternyata pendapat yang dimunculkan oleh buzzers di media sosial itu muncul di dalam survei. Mereka berpendapat yang sama, Anies itu ABC, Ganjar itu ABC, dan narasinya sama yang ada more or less sama dibangun oleh buzzer. Jadi buzzer berhasil membangun masuk 70% tadi. Nah, di sini kalau kita lihat kembali ke Holy Wings, kita bisa lihat nih.
ada akun-akun ya, MCA itu Muslim Cyber Army, KNPI ya, kemudian ini adalah akun-akun yang lain dari mana, dari Muhammadiyah, publik umum ya, kemudian dia respon. Muhammadiyah biasanya responnya lewat statement ya, kemudian masuk di berita gitu. Jadi jauh lebih besar yang kontra, dan kalau dilihat di sini berita-berita kontra itu ada dari media oposisi ya, ini oposisi, kemudian juga dari KNPI tadi, dan mungkin publik secara umum. Jadi kalau saya lihat cukup luas ya, ini cukup luas kalau dibandingkan dengan yang tadi klaim dari media bahwa ini hanya konservatif. Saya rasa enggak seperti itu. Nah, mereka yang mendukung dari mana? Yang pro Holy Wings ya. Pro Holy Wings nggak banyak di sini, dan mereka lebih ke, ya memang mereka lebih bukan liberal sih, lebih bebas ya dalam berpikir, melihat, memposisikannya ini. Ini akun-akun individual. Nah, portal berita di sini dia memberitakan apa adanya, ya, apa yang ada berita di media sosial, kemudian pendapat tokoh disampaikan, sentimennya tergantung itu. Saya kira itu mungkin dari saya ya, bagaimana kita mencoba melihat media sosial. Kalau saya sendiri ya, secara mungkin sebagai kesimpulan aja, saya tidak melihat media sosial memang menggambarkan kondisi publik. Sering sekali saya melihat media sosial adalah kontestasi untuk mempengaruhi opini publik. Nah, di sini tetap pentingnya. Kenapa saya merasa penting media sosial dimonitor? Kenapa? Itulah kira-kira opini publik akan mengarah ke sana. Ya, banyak sekali hal-hal yang belum terjadi dicoba diciptakan pada saat Pilpres nanti, kontestasinya luar biasa. Mereka berlomba-lomba menciptakan narasi, dan siapa yang kuat menciptakan narasi, inilah yang nanti akan nempel di publik. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Pentingnya kita memonitor seperti itu. Ada memang beberapa yang menggambarkan pendapat publik, misalnya mereka protes, jalan rusak, segala macam. Tapi tetap kita bisa bedakan antara yang sifatnya kontestasi narasi, kemudian bedakan juga dengan misalnya respon terhadap kebijakan pemerintah. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Nah, ini terima kasih Pak Fahmi ya. Sebelum saya beralih ke Pak Franky, ini kan Pak Fahmi memang biasa mengamati media sosial ya, tetapi juga mungkin sangat terbiasa juga melihat bagaimana politisi bereaksi ya terhadap pembacaan media sosial itu. Kan media sosialnya sekarang available ya, dan banyak juga dimanfaatkan. Jadi pilihan-pilihannya misalnya melihat gambaran yang di-capture oleh drone emprit itu, saya sebagai politisi misalnya, terus saya ingin menang kontestasi, saya melakukan apa Pak Fahmi? Ini pertanyaannya cerdas ini. Jadi betul, politisi kemudian dia membaca situasi sebelum dia melakukan aksi respon. Biasanya yang dia lakukan itu pertama itu adalah soal keamanan ya, keamanan pribadi dalam konteks politik ya, terutama dengan pihak penguasa. Ya. Mereka mencoba sekarang ini, kalau saya lihat jarang sekali politisi yang berani berbeda. Jarang sekali politisi yang kemudian bisa jadi frontal gitu, mengkritik itu sedikit sekali. Kebanyakan mereka mencari aman. Maka di sini mau rame atau apapun, mereka akan melihat ini kira-kira aman nggak sih? Kemudian saya berpendapat Holy Wings ini nggak ada kepentingan dengan penguasa, kecuali Holy Wings misalnya punyanya anaknya siapa kayak gitu ya, penguasa partai politik tertentu misalnya, dia akan hati-hati. Tapi ini kan punyaannya Hotman Paris dan kawan-kawan, dan kemudian ini berhadapan dengan umat Islam, maka dia akan memposisikan diri secara apa sih istilahnya itu populis ya, untuk bersikap secara populis, dan mereka akan posisikan diri dalam konteks Holy Wings akan mendukung mereka yang kontra di situ, akan ikutan kontra terhadap ini, kecuali kalau dia berani melawan publik gitu untuk tidak dipilih lagi. Oke, iya. Jadi itu yang masuk akal ya, kalau jadi politisi ikut arus mungkin yang energinya paling enteng ya, begitu ya. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Saya ke Pak Franky nih. Pak Franky kebetulan menulis buku dan ada chapter tentang Habermas. Ini saya tunjukkan cover bukunya, bisa didapatkan di toko-toko online kesayangan kita. Saya kutip kalimatnya ini dari Pak Franky ya. Hermeneutik kritis Habermas mencoba menghadapkan penulis teks dengan teks abnormal yang ditulisnya tanpa kendali kesadarannya, agar ia dapat memahami teksnya sendiri dan mengenali distorsi tak sadarnya, dan dengan cara itu ia teremansipasi dari ketaksadaran menuju kesadaran. Jadi tampaknya Habermas kritis ya, melihat walaupun mungkin tidak di era sosial media seperti sekarang, tetapi bahwa kita masing-masing punya gelembung pikiran kita
Dan di dalam arena komunikasi publik itu kita punya peluang untuk teremansipasi dari gelembung ketidaksadaran kita. Itu gimana Pak Franky sebenarnya yang dimaksud Habermas? Ya Pak Ihan, saya sepakat ya dengan pandangan bahwa tilikan dari Habermas itu bersifat normatif, bahkan ideal begitu ya. Maka kita salah memahami dia kalau kita benturkan begitu saja terhadap realitas lapangan. Dalam mengamati realitas sosial seperti yang tadi dipaparkan dengan sangat rinci dalam aspek media sosial oleh Pak Ismail Fahmi, kita melihat begitu banyak jejaring kekuasaan yang bekerja di dalam ruang publik. Jadi kata ruang publik itu juga jangan dipahami secara monolitis, lebih tepat ruang-ruang publik. Ada banyak sekali ruang publik. Nah, tulisan Habermas memuat pandangan-pandangan, analisis-analisis yang saya kira cukup relevan untuk dewasa ini dari segi normatif. Dia menulis di era ketika belum ada penggunaan WA, penggunaan Facebook, dan seterusnya di tahun 90-an ya. Tetapi apa yang dia bilang atau apa yang dia katakan, dia tulis mengenai komunikasi atau arus komunikasi anonim di dalam ruang publik ya. Itu tepat sekali dengan situasi kita sekarang. Itu berbeda dengan situasi komunikasi yang menampilkan person dan kepribadian dalam kontak langsung ya. Jadi yang dia bayangkan lewat teori sistem dari Niklas Luhmann, nah, dia dulu agak berseberangan ya dengan Luhmann, tetapi di tahun 90-an dia malah mendekat pada Luhmann dan mengambil alih pemikiran Niklas Luhmann sebagai teori sistemnya. Dia melihat bahwa arus komunikasi di dalam masyarakat, dan ini diberi tanda kurung termasuk di dalam masyarakat digital dewasa ini dan dalam apa yang disebut demokrasi digital, isi komunikasi, bentuk komunikasi, dan berbagai informasi, termasuk banjir informasi dalamnya, itu harus dilihat sebagai aliran atau arus komunikasi yang anonim, yang berasal dari ruang publik menuju ke sistem politik, dan sistem politik itu adalah trias politika sebetulnya, atau sistem negara hukum demokratis. Nah, jadi sistem politik itu bekerja sistemis. Dia harus menyeleksi konten dan juga bentuk-bentuk yang berkembang dalam ruang publik. Ruang publik itu sendiri menurut dia anarkis. Dia katakan begitu. Jadi anarkis. Jadi kalau ada kasus seperti Holy Wing, lalu tadi dilukiskan dengan sangat rinci oleh Pak Ismail Fahmi ya. Di situ ada peranan dari FPI, di situ ada peranan dari mungkin ex-HTI, di situ ada peranan dari NU, Muhammadiyah, masyarakat umum, lalu politikus, di situ juga ada safe player, di situ juga ada para oportunis politik ya. Ya, bagi Habermas, it's okay. Itu memang fakta politis. Di dalam hal fakta politis kita tidak perlu idealistis ya. Memang itulah masyarakat, bahwa ada buzzer dan sebagainya. Ya, oke. Dalam batas-batas tertentu, bukankah politik itu adalah konflik kepentingan? Bahwa politik itu adalah upaya perjuangan untuk satu, survival, kedua, untuk mencari pengakuan atau the struggle for recognition. Jadi kalau melihat seperti itu ya sebetulnya wajar-wajar saja berbagai jejaring kekuasaan semacam itu. Nah, persoalannya sekarang bagaimana tema-tema komunikasi-komunikasi, isi-isi dari komunikasi yang anonim itu dan hilir simpang siur dan naik turun dan seterusnya yang dianalisa dengan sangat menarik tadi oleh Pak Ismail Fahmi, itu bisa disaring di dalam sistem politik. Sehingga sistem politik akan menemukan
apa yang kita sebut sebagai aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat. Nah, di sini fungsi normatif atau dimensi normatif dari pemikiran Habermas, yaitu hendaknya sistem politik, di sini adalah DPR atau parlemen, ya, itu membangun lembaga-lembaga parlementer atau subsistem-subsistem parlementer yang bertugas untuk membuat riset masyarakat digital di lapangan, sehingga arus komunikasi yang anonim itu, dan toh tetap bisa dipetakan tadi oleh Pak Ismail Fahmi, katakan mengundang Pak Ismail Fahmi di dalam DPR untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam media sosial dan bagaimana pengaruhnya di dalam masyarakat real gitu ya. Nah, konten mana, problem mana, aspirasi mana yang sebetulnya otentik dari publik. Itu diperiksa oleh lembaga-lembaga survei dan riset dari parlemen. Nah, kalau parlemen kita berfungsi dengan baik, normatif ini sekali lagi ya, akan terjadi diskursivitas antara ruang publik dengan sistem politik. Tapi kalau parlemen kita mempunyai kepentingan sistemnya sendiri, yaitu mereka tidak mewakili masyarakat, melainkan mewakili kepentingan politis partai yang diwakilinya. Jadi bukan publik ya. Lalu menjadi sektarian juga dalam arti ini. Jangan diharap terjadi diskursivitas yang dimaksud oleh Habermas. Nah, jadi demokrasi memang seperti itu. Saya tidak cenderung menyebut ini adalah hiperdemokrasi. Memang cita-cita demokrasi setiap individu di dalam masyarakat bisa langsung berhubungan dengan pemimpinnya. Tetapi karena jumlahnya banyak, terpaksa kita membuat demokrasi representatif dengan parlemen, sistem parlementer, dan sistem politik. Nah, diskursus yang terjadi dalam parlemen ini itu suatu bentuk diskursus yang resmi dan cerdas. Resmi, institusional, cerdas, karena akan menghasilkan legislasi hukum. Nah, legislasi hukum itu harus aspiratif terhadap sistem, terhadap komunikasi publik yang ada di publik. Nah, mari sekarang kita lihat kenyataan di lapangan. Kadangkala di ruang publik itu, ya, kekuatan-kekuatannya kan bisa berbeda-beda. Yaitu bukan saja kecerdasan atau apa yang tadi disebut oleh Pak Fritz ya sebagai cuanglose cuang des besseren Arguments gitu ya, atau paksaan yang tidak memaksa dari argumen yang lebih baik. Nah, yang terjadi adalah komodifikasi dari isu-isu publik. Jadi Holy Wing merupakan sebuah isu, tadi sudah dianalisa dengan sangat baik. Di situ juga perhatian atau management of attention itu juga sebetulnya dilatar belakangi dengan profit. Karena attention itu sesuatu yang langka di dalam masyarakat digital, maka semakin atensi diperhatikan, mereka yang bisa menarik atensi itu mendapatkan uang. Nah, maka ada komodifikasi. Di situ peranan uang, bahkan manipulasi lewat uang itu sangat besar. Nah, kalau jumlahnya sangat besar, dan itu merupakan kekuatan besar dalam masyarakat, seperti hanya otoritas dan kekuasaan, dan itu mengalahkan publik dan aspirasi yang sesungguhnya dari publik. Jebol. Lalu sampai ke dalam parlemen misalnya, kalau parlemennya tidak kritis, parlemennya sama sekali kompromis terhadap kekuatan massa, itu disebut oleh Habermas sebagai sosiale Macht gitu ya. Itu bisa menjebol sistem parlementer. Kata menjebol saya beri tanda petik dalam arti bukan merusak pagar parlemen, tetapi merusak pikiran parlemen, yaitu para anggota DPR, menginfeksi mereka dengan virus pikiran-pikiran yang manipulatif, ideologis, sektarian, dan tidak pro
terhadap kepentingan umum dalam hal ini adalah NKRI begitu ya, maka demokrasi mengalami distorsi. Nah, buku saya yang tadi Anda tampilkan itu berbicara mengenai apa? Tentang Habermas. Kritik dia terhadap Gadamer bahwa Gadamer terlalu naif terhadap kekuasaan. Seolah-olah kalau kita berkomunikasi itu otoritas dan juga tradisi itu bisa menjamin persetujuan, dan persetujuan yang diperoleh itu fine, baik-baik saja, bebas dari distorsi dan sebagainya. Habermas menunjukkan yang sebaliknya. Di dalam setiap persetujuan, peranan kekuasaan sangat besar karena bahasa itu sendiri mengandung elemen kekuasaan yang sangat besar untuk mendesakkan dirinya mempengaruhi orang. Nah, oleh karena itu, teknik yang dia lakukan adalah mengorganisasikan kekuasaan dengan cara apa yang dia sebut sebagai komunikative Macht atau kekuasaan komunikatif. Dan kekuasaan komunikatif itu diperoleh lewat apa? Ya lewat organisasi sistem politik yang baik dengan sistem penyaringan yang baik, lalu juga diskursivitas dalam arti keterbukaan terhadap aspirasi publik, dan hati-hati dengan opini-opini publik, dan itu semua diatur lewat undang-undang. Maka undang-undang ITE kita itu jangan hanya jangan hanya mencakup persoalan prosedur komunikasi, tetapi juga lama-kelamaan perlu juga menata tentang aktor-aktor komunikasi, tata cara komunikasi, itu termasuk prosedur ya, dan sistem komunikasi itu sendiri, sehingga negara hukum demokratis ini lewat undang-undang komunikasi itu akan berjalan sebagai sebuah diskursivitas antara publik dengan sistem politik. Nah, kira-kira begitu, Pak. Kalau kita lihat secara pandangan mata burung ya terhadap pemikiran Habermas, kalau mau detail ya harus kita diskusikan lagi mengenai hal itu saat ini kalau bisa ya. Thank you, Pak Franky. Ini gambaran yang diusulkan Pak Franky ini cukup positif ya, dan memberikan harapan bahwa memang apa yang terjadi dengan media sosial itu sebenarnya realistis ya, dan membuka jalan supaya suara-suara itu bisa diperdengarkan dan didengarkan. Tinggal memang kualifikasinya adalah pemerintah harus cerdas, harus secara sistematis menilai dan membawa keseluruhan suara itu kepada sesuatu yang lebih produktif gitu ya. Karena potensi lainnya adalah kekacauan ya, kalau suara-suara yang tidak otentik tidak memikirkan kepentingan publik, tetapi saling beradu di publik karena diakselerasi oleh teknologi. Saya ingin ke Pak Fitz dulu, lalu ke Pak Ismail lagi ya, untuk mengomentari gambaran yang berusaha disajikan Pak Franky itu. Gimana Pak Fitz? Apakah sepositif itu memang dunia kita di dalam pandangan Habermas paling sedikit? Terima kasih Pak Ihan. Saya pikir memang kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diperbincangkan oleh publik kita sekarang ya, saya pikir kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa atau kita bisa mengatakan bahwa sekarang ini terjadi distorsi, katakanlah distorsi ruang publik gitu ya. Artinya begini, apa yang diperbincangkan di ruang publik itu sesungguhnya tidak sungguh-sungguh itu mencerminkan kepentingan publik gitu ya. Jadi tema-tema yang diperbincangkan di sana memang itu diperbincangkan publik. Tapi apakah itu sungguh-sungguh mencerminkan kepentingan publik? Itu saya pikir menjadi pertanyaan kita gitu ya. Kasus Holy Wings misalnya, apakah itu sungguh-sungguh sebenarnya? Ya memang itu menjadi kepentingan diperbincangkan banyak orang ya. Tetapi jangan lupa bagaimana kasus itu diberitakan, dikonstruksi, di frame sedemikian rupa, itu juga tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan tertentu ya. Apakah kasus Holy Wings itu sedemikian penting untuk diperbincangkan dibandingkan misalnya jalan-jalan yang rusak gitu ya, di jalan-jalan raya yang rusak? Mana sebenarnya yang menjadi kepentingan publik gitu ya?
atau dengan kasus atau korupsi misalnya, atau jalan tol yang tidak pernah beres misalnya, di mana itu sungguh-sungguh real menyangkut kepentingan publik. Jadi saya melihat ada katakanlah distorsi kepentingan publik. Memang tadi Pak Budi mengatakan bahwa ruang publik itu tidak monolitik, ya benar, tentu di sana ada banyak kepentingan ya. Tapi saya pikir dalam perbincangan ruang publik sekarang itu terjadi katakanlah hiper kepentingan gitu. Ada terlalu banyak kepentingan dari yang absurd atau dari yang rasional. Katakanlah kalau dalam kepentingan ruang publik yang dibayangkan Habermas itu barangkali adalah kepentingan katakanlah karena perbedaan ideologi politik dalam memahami sebuah isu misalnya. Ya. Misalnya ada partai ini, ada partai itu. Tapi sekarang kan ada kepentingan yang sangat-sangat sedemikian beragam ya, yang tidak bisa lagi dipahami sesuai dengan kacamata yang dulu gitu ya. Nah, dalam arti itulah saya pikir bagaimana kita bisa memahami apa yang sekarang menjadi kepentingan publik sesungguhnya gitu ya. Karena isu-isu yang sekarang kita bicarakan sebenarnya tidak bisa dikatakan itu sungguh-sungguh mencerminkan kepentingan publik, tetapi tadi seperti yang dipaparkan Pak Fahmi tadi, kepentingan budget, kepentingan ekonomi, kepentingan perusahaan, kepentingan lain-lain. Mungkin yang bisa kita harapkan adalah adanya media massa, ya jadi kembali ke sini, media massa yang katakanlah masih sungguh-sungguh berorientasi terhadap kepentingan publik. Artinya dari situ kita bertolak gitu. Misalnya ada media massa tertentu, cetak atau televisi, di mana dia masih cukup concern terhadap kepentingan publik. Ya. Jadi kalau kita menganggap apa yang diperbincangkan masyarakat itu seperti kepentingan publik, justru menurut saya kita tidak sungguh-sungguh bisa melihat apa sebenarnya kepentingan publik gitu ya. Jadi kepada media massa inilah atau kepada instrumen-instrumen media massa yang misalnya seperti dalam masyarakat kita mungkin bisa kita katakan hingga tingkat tertentu media massa cetak seperti Kompas masih berbicara mengenai kepentingan publik ya. Tetapi Instagram atau Facebook atau lain-lain itu katakanlah tidak, ya sulit mengatakan itu demi kepentingan untuk kepentingan publik. Atau televisi juga masih ada barangkali yang sungguh-sungguh mau berbicara demi kepentingan publik. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fitz. Jadi selalu yang menjadi pertanyaan seberapa concern semua yang melakukan diskursus itu kepada kepentingan publik yang otentik begitu ya. Dan kita sama-sama tahu media dan media sosial merupakan sarana kontrol. Cuma bagaimana supaya tidak dikuasai oleh keuntungan ya, supaya mengejar waktu di platform saja dan seterusnya. Pak Ismail Fahmi, apakah ada saran-saran Pak kita melangkah ke yang lebih baik itu seperti apa? Oke, baik. Ini saya share lagi ya sedikit nih. Tadi Pak Budi, Pak Franky ya sudah menjelaskan, jadi saya makin paham juga tentang Habermas, dan yang terutama yang saya nempel di saya itu ada ruang-ruang publik gitu. Itu yang saya perhatikan tuh seperti ini Pak. Pertama definisi kepentingan publik, kemudian yang kedua adalah ruang-ruang. Kepentingan publik ini ketika di media sosial atau mungkin definisi secara umum itu apa? Apakah untuk kepentingan definisi kepentingan publik atau misalnya terkait dengan kebijakan, jalan, pendidikan, ya aspek-aspek yang banyak benar-benar langsung ke publik lah. Atau misalnya kalau sekarang ini kan anak-anak milenial, generasi milenial, generasi Z, K-popers, mereka kan juga punya kepentingan. Barangkali di mereka jelas ya kalau pendidikan dan lain-lain menjadi kepentingan mereka. Tapi ada kepentingan yang lain ya. Dan kepentingan sebagai K-popersnya. Nah, ini adalah satu contoh Pak. Contoh percakapan waktu itu sekitar bulan September 2019 itu terkait dengan RUU KUHP. RUU KUHP waktu itu mau disahkan dan gagal ya. Dan kalau dilihat percakapannya ada publik dari kalangan aktivis, ya, publik dari kalangan K-popers, ya. Jadi mereka itu membentuk ruang-ruang sendiri. Makanya saya jadi ingat, saya cari gambar ini. Meskipun mereka bicara topik yang sama, mereka punya ruang-ruangnya sendiri. Oposisi itu di sini, ya. Kemudian buzzers pro pemerintah di sini. Jadi mereka punya ruang-ruang sendiri untuk mengekspresikan, meskipun topiknya sama. Dan ketika melihat topik yang sama pun mereka melihat dari kacamata yang berbeda. Sebagai contoh, aktivis mahasiswa mereka bersatu. Ketika melihat RUU KUHP, mereka melihat tentang
istilah reformasi yang dikorupsi, hak-hak rakyat yang dikebiri gitu dengan bahasa mereka. K-popers mereka dengan bahasanya diperkosa oleh negara. Ini istilah mereka gitu. Mungkin mereka ambil dari istilah we are fucked by government every day gitu kan, ada itu meme itu. Dan dia pakai itu. Di NKUHP mereka merasa ada pasal tertentu mereka nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan, mereka translate dengan bentuk seperti ini. Ini bentuk protesnya juga. Nah, kalau oposisi dia bahasakan pentingannya untuk riding the wave, ya, menurunkan Jokowi. Nah, banyak ruang-ruang di media sosial itu, ketika kita bicara politik, kadang-kadang kita muncul bersama-sama, seperti ini contohnya. Mereka muncul bersama, K-popers itu biasanya mereka jarang membahas. Jadi pertanyaan Ihan tadi adalah, bagaimana kita bisa mengajak publik bicara soal kepentingan publik? Pengalaman saya dalam menganalisis, jarang sekali publik care ya terhadap kepentingan publik dalam definisi yang lebih esensial, misalnya soal pendidikan, soal korupsi, dan lain-lain. Soal hukum, mereka nggak paham. Ini Omnibus Law itu udah lama dibahas, dan yang membahas itu adalah aktivis-aktivis saja, padahal dalamnya isinya itu luar biasa. Baru setelah demo, ada yang dipukulin dan seterusnya, baru itu mereka ikut rame. Pada dasarnya mereka nggak paham, jadi nggak tahu apa yang terjadi. Makanya kalau kita mengajak publik berbicara di media sosial, yuk kita bahaslah tentang pembangunan negara ini, di mana membahas soal anti korupsi dan seterusnya. Oh, itu susah sekali. Susah sekali. Karena mereka akan lebih suka hal yang sifatnya kontroversial. Terjadi demo, baru kemudian mereka ikutan. Jadi saya belum tahu juga itu rumusnya gimana supaya mengajak mereka berbicara di ruang publik dalam definisi tadi. Tetapi mungkin pendekatannya gini, kita memahami yang existing. Di media sosial itu ada ruang-ruang publik, ya tadi Pak Franky ceritakan tadi kan ada ruang. Nah, ruang-ruang publik itu yang ada apa? Ruang-ruangnya apa saja? Mungkin ada ruangan di kalangan K-popers. Nah, dari situ di mana kita masuk di dalam tema-tema mereka. Ya, istilah kepentingan publik dan seterusnya itu kita masukkan di dalam hal yang mereka sukai lah, aktivis, kemudian juga oposisi, mereka lebih suka ke politik ya, termasuk buzzers. Ya, saya nggak tahu gimana kita bisa ngajak buzzers dan oposisi itu, buzzer di pro pemerintah oposisi, mereka sama-sama bicara soal politik dan sangat mungkin kan mereka bicara soal kepentingan saja ya, bukan kepentingan publik, tapi kepentingan politik mereka. Gimana mereka kemudian berpikir tentang publik. Nah, di sini ini ada kekhawatiran terkait dengan akademisi. Saya sempat ditanya kemarin itu sama teman saya, mungkin kenal namanya Tim Zwagstra, ini yang dari Groningen University. Jadi liaison officer untuk Indonesia dan Asia lah. Tim Zwagstra dari Groningen University. Dia tanya, Ismail, ini ada penelitian. Akademisi itu banyak ditangkepin, suaranya disupres. Apakah menurut Ismail melihat hal yang sama? Ada nggak kekhawatiran di kalangan akademisi mereka nggak jadi bersuara lagi gitu gara-gara ini gitu. Jadi ini sebagai contoh, ini menjadi concern bukan hanya kita, orang dari luar pun melihat concern di kalangan akademisi yang kita harapkan cukup sadar lah bicara soal kepentingan publik ya. Di sini ya kita bicara kepentingan publik soal RUU KUHP, Omnibus Law, itu teman-teman misalnya itu dari Pukat UGM, ya. Mereka itu outspoken, mereka itulah yang memberikan pencerahan. Inilah kondisi publik itu seperti ini. Dan anak-anak K-popers ini cukup mereka memfollow. Biasanya anak-anak kayak gini, karena ngajaknya adalah mereka perlu ada siapa influencersnya yang paham. Kemudian itulah yang akan diikuti oleh mereka yang nggak terlalu paham ini. Kira-kira demikian ya. Jadi pertanyaannya akan kembali kepada akademisi juga kita nih. Bagaimana kita bisa bangkit lagi akademisi untuk berbicara secara tidak dalam apa rasa ketakutan lah ya. Rasa ketakutan di era yang sekarang ini bicara soal kepentingan publik. Terima kasih Pak Fahmi. Saya tadi lihat Pak Franky udah berkemas tapi buka lagi maskernya, jadi mungkin ada komentar Pak untuk kita ya bagaimana mempersatukan publik ke arah yang lebih produktif Pak Franky. Izinkan saya untuk memberikan ilustrasi gitu ya. Dan ilustrasi yang saya berikan ini mencerminkan sedikit banyak pemikiran Habermas ya. Jadi masyarakat majemuk dan kompleks ini dia gambarkan sebagai sebuah auditorium yang besar sekali. Nah, di dalam auditorium yang besar itu tentu ada panggung.
tetapi juga ada kursi-kursi yang lain ya. Nah, di kursi-kursi yang lain itu kan juga terbentuk percakapan-percakapan. Atau saya sebut sebagai lingkaran-lingkaran kecil percakapan-percakapan. Tapi ada percakapan utama, yaitu yang ada di panggung ya, di panggung. Nah, kita sekarang sedang berbicara mengenai tempat bicara. Itu merupakan suatu konsep yang menarik untuk direnungkan secara filosofis. Karena manusia itu berbicara terkait dengan tempatnya loh. Misalnya kalau di kamar ngomongnya lain daripada kalau di ruang tamu gitu kan. Kalau di ruang tamu di dalam sebuah rumah akan berbeda lagi kalau di radio dan seterusnya. Jadi ada tempat-tempat bicara. Nah, dan itu majemuk sekali di dalam masyarakat kompleks dewasa ini. Nah, saya berpikir begini bahwa tempat-tempat bicara yang beraneka ragam ini sebetulnya membentuk struktur tertentu yang kita sebut sebagai struktur ruang publik gitu ya, atau ruang-ruang publik yang membangun sebuah struktur begitu ya. Nah, struktur ini harus dikenali, harus dikenali. Nah, bagaimana mengenali itu? Ya, melalui survei-survei empiris. Drone emprit misalnya saya usulkan untuk tidak sekedar mengumpulkan data yang ada di publik, tapi juga membuat kategorisasi, lalu membuat stratifikasi dari tema-tema, perhatian-perhatian, aktor-aktor yang bergerak, termasuk juga urgensi, itu harus distrukturkan. Sehingga struktur dari ruang publik itu kelihatan secara digital ya, sekurang-kurangnya karena drone emprit fokus pada komunikasi digital. Nah, sekurang-kurangnya kita akan mendapat suatu gambaran, dan saya kira itu ada riset semacam itu yang bisa membantu sistem politik untuk bertindak. Ya. Bagaimanapun komunikasi di dalam sistem politik itu tempatnya di panggung utama, sehingga lebih dipatuhi. Contoh, PPKM. Anda mau ngomong apa di kursi di dalam auditorium itu, apakah itu di kampus, di rumah sakit, apakah itu di sekolah, apakah itu di restoran, mau ngomong apapun ya, di seminar dan sebagainya, tidak akan efektif dibandingkan kalau yang di panggung ngomong, hari ini PPKM dinaikkan level 2 gitu kan. Kita semua mengarah ke sana. Cuma yang bicara di panggung itu nggak bisa bicara sendiri. Kalau dia bicara sendiri, kehilangan legitimasinya. Kalau dia hanya mengikuti lingkungan-lingkungan bicara di kursi-kursi yang manipulatif, buzzer misalnya, manipulator, lalu juga para pendukung kepentingan partikular gitu ya. Itu kalau dia bicara di panggung, kehilangan legitimitasnya, dia tidak efektif, kita dicibir. Tetapi kalau dia turun dari panggungnya dan dia mulai mendengarkan, nah itu gambaran turun itu secara konkret sekarang adalah mendengarkan drone emprit misalnya, mendengarkan aspirasi masyarakat lewat riset ya. Ini kan masyarakat yang semakin ilmiah, untuk didengarkan apa strukturnya seperti apa, kontennya seperti apa. Parlemen tidak bisa sekarang ini melepaskan diri dari riset-riset yang dibangun dan dirintis misalnya oleh Pak Ismail Fahmi. Menurut saya, kalau kita mau lihat ke depan, lembaga-lembaga seperti drone emprit harus semakin banyak, semakin tersambung dengan kanalisasi komunikasi di dalam ruang publik formal di parlemen, tetapi harus independen. Maksud saya, kalau drone emprit juga ternyata dibiayai oleh kepentingan politik tertentu, misalnya menteri yang sudah surplus uang pendapatannya, lalu dia setiap kali uang banyak kan mencari jalan untuk realisasi kan. Nah, kalau menteri ya realisasinya kekuasaan, apalagi kalau sebentar lagi akan dicalonkan atau apa, ya terus membayar drone emprit, ya nanti publik akan mengetahui, lalu
lembaga semacam ini akan didiskualifikasi. Perkataan Habermas adalah sebagai berikut. Segala sesuatu, pernyataan, ide ya yang terbukti sebagai hasil manipulasi, intimidasi, teror, kalau itu terbukti, segera kehilangan legitimitasnya dan validitasnya. Sehingga kita tidak perlu percaya lagi dengan pernyataan itu. Nah, oleh karena itu sangat penting kalau orang ada di panggung, yaitu dalam sistem politik, perkataannya betul-betul disaring dari berbagai sumber. Begitulah kira-kira. Thank you Pak Franky, dan untuk semua narasumber memang kita diskusi ini dari pojokan YouTube yang paling pojok begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa mendorong semua akademisi untuk berkontribusi dan yang di panggung nanti bisa membawa Indonesia ke tempat yang lebih baik. Thank you semuanya, kita ketemu di obrolan yang lain.